Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Amos pasal 5 ayat 24. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan pagi hari ini membahas tema ibadah yang sejati adalah mengalirnya keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, Nabi Amos menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel di masa ketika mereka sedang mengalami kemakmuran ekonomi yang luar biasa. Namun di balik kemakmuran itu terjadi kebobrokan moral yang parah. Orang kaya menindas orang miskin, penguasa menerima suap, dan keadilan bisa dibeli. Ironisnya, di tengah semua kejahatan itu, mereka tetap rajin beribadah, mempersembahkan kurban, dan menyanyikan lagu-lagu pujian di bait Allah. Melalui ayat ini Tuhan berikan teguran keras yang sekaligus menjadi standar iman bagi kita. Yang pertama, Tuhan lebih mengutamakan karakter daripada ritual. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, sebelum ayat 24 Tuhan berkata dengan sangat tajam, "Aku membenci, aku menghina perayaanmu." Ayat 21. Tuhan muak dengan nyanyian dan kurban mereka karena hidup mereka penuh ketidakadilan. Tuhan mengingatkan kita bahwa ibadah di dalam gereja tidak ada gunanya jika tidak disertai dengan praktek hidup yang benar di luar gereja. Ibadah yang sejati bukanlah tentang seberapa indah suara musik kita, melainkan tentang seberapa adil kita memperlakukan sesama. Yang kedua, keadilan yang bergulung-gulung. Amos menggunakan metafora air yang bergulung-gulung atau meluap. Ini menggambarkan kekuatan yang besar. Keadilan seharusnya bukan sekedar wacana atau tindakan kecil yang tersembunyi, melainkan kekuatan nyata yang mampu menyapu bersih ketidakadilan. Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk tidak diam melihat penindasan. Keadilan harus nyata terlihat dan memberikan dampak yang besar bagi lingkungan kita. Yang ketiga, kebenaran yang selalu mengalir. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, di Timur Tengah banyak sungai yang hanya mengalir saat musim hujan dan kering saat musim kemarau. Namun Tuhan meminta kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir, yaitu sungai yang tidak pernah kering apapun musimnya. Artinya melakukan kebenaran dan keadilan bukanlah tindakan sesekali saat kita ingin atau saat dilihat orang, melainkan sebuah gaya hidup yang konsisten dan terus-menerus. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang menjadi perenungan lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini? Ada 4 poin penting yang harus kita renungkan. Yang pertama, ada ibadah yang ditolak Tuhan. Ayat 21 sampai 23 menuliskan bahwa Tuhan berkata, "Aku membenci, aku menghina perayaanmu." Tuhan bahkan meminta mereka menghentikan nyanyian pujian mereka. Tuhan mengingatkan kita bahwa lagu pujian yang merdu dan kehadiran kita di gereja tidak ada gunanya, tidak ada harganya di mata Tuhan jika hidup kita di luar gereja penuh dengan ketidakjujuran. Tuhan tidak bisa disuap dengan persembahan atau ritual jika tangan kita kotor oleh ketidakadilan. Ibadah yang sejati adalah keselarasan antara bibir yang memuji dan tangan yang melakukan kebenaran. Apakah kehidupan kita semua
di hari Senin sampai Sabtu sudah selaras dengan pujian yang kita naikkan pada ibadah Minggu. Poin yang kedua adalah kekuatan keadilan bergulung-gulung seperti air. Amos menggunakan metafora air yang meluap atau bergulung-gulung. Keadilan dalam bahasa Ibrani adalah mispat, bukan sekedar konsep hukum yang kaku, melainkan tindakan aktif untuk memulihkan keadaan. Kata bergulung-gulung menggambarkan kekuatan yang besar dan dahsyat, seperti banjir bandang yang menyapu persis segala yang ada. Keadilan seharusnya menjadi kekuatan yang nyata di tengah masyarakat, mampu meruntuhkan tembok-tembok penindasan dan mencuci bersih praktek-praktek kecurangan. Poin yang ketiga adalah harus ada konsistensi kebenaran, seperti sungai yang selalu mengalir. Di Israel banyak sungai atau yang disebut wadi yang hanya mengalir saat hujan dan kering saat musim panas. Namun Tuhan meminta kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Banyak orang Kristen yang menjadi baik hanya secara musiman, baik saat sedang diawasi, baik saat merasa diberkati, atau baik hanya di lingkungan gereja. Namun Tuhan menginginkan kebenaran yang konsisten. Kebenaran harus mengalir dalam karakter kita setiap saat, tidak peduli apakah situasi sedang menguntungkan atau merugikan kita. Poin yang keempat adalah hubungan antara kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Bapak Ibu Saudara terkasih, Amos menegaskan bahwa kita tidak bisa mengklaim mengasihi Allah lewat ibadah jika kita mengabaikan keadilan bagi sesama manusia. Keadilan dan kebenaran adalah kaki dari iman kita. Jika kita mengaku beriman tetapi tidak peduli pada hak orang lain, tidak jujur dalam bisnis, atau membeda-bedakan orang berdasarkan status sosial, maka iman kita sedang lumpuh. Allah adalah pembela orang-orang yang tertindas, dan sebagai anak-anaknya kita harus memiliki hati yang sama. Lewat Amos 5 ayat 24 ini Tuhan mengajarkan bahwa ibadah yang paling harum bagi Tuhan bukanlah asap kemenyan atau melodi lagu yang baik, melainkan kehidupan yang adil dan benar. Karena itu Tuhan tidak mencari penonton dalam gereja, Ia mencari pelaku kebenaran di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk menyelaraskan ibadah kita di dalam gereja dengan kehidupan kita di luar gereja. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan semangat. Biarlah aktivitas kita sepanjang hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam haleluya, amin.